Di video sebelumnya saya ada bahas soal pemilihan tren yang baik dan benar untuk semua orang, ya. Jadi di saat Anda belum menonton itu ataupun belum mengerti itu, ini bagi yang belum mengerti ataupun belum terlalu paham, dan itu dibuatkan untuk pemula mungkin ya. Untuk expert teman-teman saya yang seperti Bang Rijal dan kawan-kawan, Pak Bintang juga, itu udah pasti mengerti lah akan hal sederhana itu ya. Oke, jadi udah saya bahas itu dengan paling sederhana, dan sekarang kita mau melihat dari indikator yang sering saya gunakan menggunakan RSI 15 dan RSI 10. Di sini pada dasarnya teknik ini adalah FTT ataupun follow the trend. Kita di sini bisa open posisi 1, 2 sampai 3 menit saja, dan ini di semua market. Tapi OTC tidak bisa karena OTC marketnya kurang baik. Oke, mungkin kita masuk aja ke bagian trade-nya, dan inilah trading saya. Oke, kita udah masuk ke bagian videonya, dan ini jam 5 pagi ya, jam 5 pagi di hari apa hari ini? Ini di hari Minggu guys, di hari Minggu tanggal 8 September. Misalkan kalian yang menonton video ini mungkin di tanggal 13 ataupun tanggal 11, kalian boleh mundur ke belakang sedikit untuk melihat dari marketnya langsung. Kita tunggu azan dulu baru kita lanjut trade-nya. Alright, azan sudah selesai dan kita lanjut ke open posisi ataupun trading kita. Di sini seperti video yang sebelumnya, ini marketnya memang terlihat bagus sekali, bukan terlihat, memang bagus sekali. Dia terarah ya, terarah. Support resistennya tidak bentrokan, dan dojinya pun kurang ya, ataupun jarang. Oke, jadi bumbu yang saya gunakan ada dua, ada SMA 15 dan RSI 10. Di sini untuk SMA 15 saya gunakan untuk lihat dari pergerakan pasarnya. Misalkan dia di bawah, itu boleh untuk kita open posisi buy. Untuk RSI saya menggunakan RSI 10. Misalkan dia udah nyentuh ke area merah ya, ataupun garis merah ini dilarang untuk open posisi buy lagi. Misalkan ini udah oke ya, dan si RSI-nya nyentuh ini Pak dengan garis merah, dan itu kita tidak boleh untuk open posisi. Why? Kenapa itu bisa terjadi? Karena takutnya terjadi pembalikan arah. Takutnya terjadi pembalikan arah karena dia harus koreksi sementara walaupun candlestick-nya itu kecil. Saya sudah membuatkan video dari part 1 sampai part ke-9, dan itu untuk pemula. Saya pastikan 99% ngerti. Mungkin Anda bisa melihat video-video saya yang sebelumnya yang di YouTube, itu saya sangat detail sekali menjelaskannya. Apalagi video yang dari part 1 yang dari nggak ngerti apa-apa soal trading sampai ke trading pro itu di part 9. Dan itu semua ada di Casper Signal, karena ya memang diwajibkan untuk si Casper Signal. Mungkin misalkan kalian mau join di Casper Signal, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Di sana ada saya dan ada edukasi saya dari part 1 sampai part 9. Dan ada live trabar trading bareng dengan mentor yang handal, dan kita profit bareng di sana. Thank you. Kita berganti market. Wah, sama aja market ini Pak. Sama aja nyentuh dengan RSI juga. Oke, kita harus menunggu mungkin. Kita harus banyak menunggu karena ada 3 market dan tiga-tiganya itu kurang sekali Pak. Untuk materi ini ataupun untuk pembahasan kali ini, karena tiga-tiganya itu bertabrakan. Yang pertama di Asia Composite Index yang tadi harusnya bisa open posisi buy, tapi dia nyentuh ke garis ini, maka kita nggak bisa open posisi. Dan ini dia efeknya ya, dia akan koreksi walaupun sementara, walaupun kecil, tapi itu ngaruh ke open posisi. Makanya di saat nyentuh itu langsung jangan open posisi buy. Mungkin di awalnya kita open posisi buy ya kan, desa nyentuh itu jangan dulu untuk open posisi buy. Oke, kita lihat di lain, misalkan di Europe Composite Index, ini malah tembus ya Wak. Sepertinya ini candlestick koreksi, dan kita bisa open posisi di sini 3 menit. Kalau udah naik seperti itu 2 menit aja.
Oke, kita menunggu open posisi kita 2 menit dari jam 5.25 sampai jam 5.27. Oke, sembari menunggu, sangat smooth sekali kan dari pergerakannya. 1 menit lagi tersisa untuk kita bisa profit, tapi saya sangat yakin kalau kayak gini udah yakin lah untuk dia naik, apalagi dia dibantu dengan sumbu di bawah tadi itu yang warna merah itu pengaruh ya, itu pengaruh, sumbu di bawah itu pengaruh itu. Oke, dengan SMA juga kan dia udah berada di bawah, tapi misalkan ini loss saya sangat kecewa sekali Pak, misalkan ini loss Pak, misalkan loss, misalkan ini loss, apa yang kita lakukan? Misalkan Anda berada di situasi di saat Anda open posisi, ini loss ceritanya nih, tapi si SMA itu udah nyentuh Pak, SMA udah nyentuh dengan si atas ataupun si bawah. Misalkan Anda open posisi buy berarti dia nyentuh ke atas, misalkan Anda open posisi sell berarti dia nyentuh ke bawah kan. Ada dalam posisinya loss ataupun digocek segala macam. Tapi misalkan Anda kompensasi dan si warna ataupun si RSI, si warna kuning ini udah nyentuh, itu kita terpaksa untuk tidak kompensasi. Kita kompensasinya tuh di next level, di next candle maksudnya, di next moment, di next moment kita terpaksa harus kompensasi. Karena memang udah nggak bisa kan, misalkan udah open posisi loss, tapi mau kompensasi bertentangan nih dengan materi, dan itu kita nggak bisa kompensasi, kita harus open posisinya itu di next moment mungkin ya. Ini tidak bisa open posisi karena dia udah tembus komputer ini Pak, dia udah tembus layar ini garisnya udah tembus layar, udah nggak bisa ini, apaan udah tembus layar ini, nggak bisa. Dia enaknya itu main di tengah-tengah, dan ini settingannya settingan 10 ya. Wah, oke. Sedikit menyinggung dengan pembahasan sebelumnya yang saya bahas, ada market yang bagus ya, ataupun saya bahas di situ market yang bagus dan kurangnya di saat open posisi. Di sini sepertinya hampir menuju ke tidak bagus. Ataupun hampir menuju ke rusak trennya. Jadi di saat dia rusak, kalau trennya naik, itu yang kita lihat kan titik lembahnya kan. Nah, di saat di sini dia nanti seperti ini, tembus titik lembah, itu berarti trennya udah nggak bagus. Kebetulan di saat kita buka trading, ini kita kenanya di sini nih, dan dia baru banget nih Pak untuk tembus, ataupun baru sebentar kita masuk, kita lihat, dan dia tembus dari sisi support dalam keadaan tren naik seperti ini. Dan itu Anda harus memutuskan untuk taruh HP, jangan trading, itu baru profesional gitu. Alright, misalkan tembus ini belum tembus, belum bener ya, tapi misalkan tembus ya lakukan seperti itu. Oke, kita menunggu momentum lagi. Banyak kali ngomong dari tadi, ini open posisi terakhir kita mungkin ya. Seperti ini mungkin saya berikan contoh di sini, tren yang buruk dan baru saja basi. Di belakang trennya dalam keadaan naik, dan itu bagus sekali naiknya. Dan ini titik titik supportnya ataupun titik bawahnya lah ya, titik lembahnya. Dan di sini dilewati titik lembah ini, berarti kan tren yang naik ini kan udah basi kan. Kebetulan kita baru saja di sini, itu masih oke, masih ada arah lah, untuk dia untuk melanjutkan tren turun kayak gitu Pak. Yang kita menunggu adalah si ini turun, si candlestick turun, dan si SMA ini di atas. Nah, dia menembus ke sini. Walaupun menggunakan SMA, materi sedikit tahu lah ya. Memang lama. Ini kita udah menunggu. Berapa lama kita menunggu? Sekitar kurang lebih 8 menit kita menunggu. Kita harus menunggu lagi, memang kayak gitu. Kau tahu nggak sih rasanya digantungin itu kayak mana? Inilah, ini kita berharap dia, kau validasi dong kayak gitu kan. Kalau misalkan dia turun di sini, katakan dia turun di sini ya,
valid kan yang tadi dia itu turun kan, tapi dia nggak turun-turun, jadi kita nggak valid, jadi ragu-ragu kita, kau kemana, naik ataupun turun kayak gitu, mau apa enggak kayak gitu kan. Tapi ini kita harus menunggu dulu ya, suka-suka dia, kita harus follow dia kan. Jangan pernah, ini mungkin tulis boleh ya, jangan pernah Anda mempunyai ego ya, jangan pernah Anda mempunyai ego kalau market harus mengikuti Anda, itu nggak bisa. Anda itu harus mengikuti market, Anda itu harus mengikuti market. Jadi kau harus ikuti market, bukan market yang ikuti ego kamu, tidak. Anda siapa? Sama juga, gembel-gembel juga kita, sama kita. Nasib Anda yang nonton, saya yang ngomong sama, gembel juga, nggak ngaruh. Market nggak ngaruh dengan kita, market nggak kenal kita, kita yang harus mengenal sama dia. Jadi kemana dia pergi kita harus follow. Dia belum jelas, kita tungguin dia sampai jelas, gitu. Oke. Kayaknya tidak memungkinkan lagi deh kita tunggu. Hampir 15 menit kita tunggu. Dia tapi masih sideways. Tanda sideways itu si candlestick berada di tengah-tengah dan si SMA berada di tengah-tengah juga, dan itu sideways. Ada teknik tersendiri, cuman lebih bagus nggak usah ya. Tapi ini terlalu easy, saya males nanti dikatain itu kan tinggal follow aja, males. Oke. Ini juga terlalu easy. Untuk open posisi ini juga terlalu easy, tinggal open posisi buy aja ini. Ini sih saya pengen tunggu ini, saya pengen tunggu ini, saya tungguin kau. Nah, sudah ada kehidupan sepertinya. Oke. Langsung kita open posisi. Alright. Langsung kita open posisi dengan duration 3 menit sepertinya. Kita menunggu dari open posisi ini. Berapa menit kita menunggu ini? Dari sini kita menunggu dari jam 5:33 katakan. 20 menit kita open posisi. Kita tunggu. Enggak. Hampir setengah jam dong kita menunggu, guys. Tapi kalau ini gagal, saya nggak tahu ngomong lagi lah. Tapi kayaknya enggak, karena memang udah validasi kan. Oke. Capek saya menunggu dan hasilnya semoga memuaskan. Capek kan, tunggu kan, setengah jam kita tunggu. Memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Kalau kita menunggu validasi memang seperti itu. Kalau Anda melihat video saya yang sepertinya easy, sepertinya gampang sekali mengalami trade, itu marketnya aja itu udah validasi, marketnya aja itu lagi baik. Karena saya sebelum record, saya lihat dulu marketnya kurang nggak? Oh enggak, trading, record. Marketnya kurang, nggak trading. Misalkan ada beberapa video saya kayaknya yang di awal marketnya itu bagus, dan di saat saya trade marketnya kurang. Saya harus menunggu seperti ini bahkan lebih untuk marketnya validasi, dan saya lanjut dari open posisi dan lanjut dari record kayak gitu. Oke. Mungkin kayak gitu aja dari saya. Misalkan kalian mau join di Casper Sinyal, silahkan DM adminnya di deskripsi di bawah ada, dan itu gratis saya pastikan. Dan di sana ada saya dan ada video saya yang saya pastikan pasti ngerti trading di semua level. Thank you very much yang sudah menonton. See you next time. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Bye bye.